Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teologi dan komunikasi, bagaimana kita menggunakan komunikasi di dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih di dalam kehidupan kita bergereja. Gereja merupakan suatu institusi yang berada di dunia ini dan dikelola oleh manusia dengan tujuan untuk mewujudkan kerajaan Allah. Maka perlu untuk diketahui untuk menuju gereja yang dinamis dan berkembang yang sesuai dengan tujuan kehadiran gereja itu sendiri, yaitu menyampaikan kabar kesukaan di tengah dunia ini. Maka kita tidak bisa menutup diri, demikian juga gereja dan pengelolanya, baik secara jabatan struktural dan jemaat yang ada di dalamnya. Sangat penting untuk membangun komunikasi dalam berteologi. Komunikasi dan bahasa sangat menentukan arah gereja ke depan. Gereja tidak cukup membangun diri secara fisik saja dalam hal kuantitas jemaat atau pembangunan menara yang tinggi dan megah, tetapi gereja hendaknya mengedukasi seluruh lapisan dalam berkomunikasi yang benar dan tepat secara etis dan religius. Sebab tanpa komunikasi yang benar, bisa saja di dalam tubuh gereja akan terjadi chaos di antara pelayan dengan jemaat, jemaat dengan jemaat, seperti yang terjadi dalam institusi sekuler saat ini. Komunikasi terjadi secara sadar maupun tidak sadar yang dapat berupa kata-kata, simbol, sentuhan sebagai cara untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Komunikasi adalah interaksi untuk menerima dan memberi informasi dari pihak lain dalam bentuk media tertentu, dapat berupa surat, pesan, suara, tulisan, audiovisual, dan lain-lain, demi mencapai suatu sasaran. Dan melalui komunikasi tersebut terciptalah feedback sehingga menciptakan hubungan di antara kedua belah pihak dan menimbulkan komunikasi. Pada awalnya komunikasi itu merupakan milik para orang-orang tertentu, birokrat, elit, dan filsuf. Komunikasi bersifat dua arah antara komunikan dan penerima pesan. Konteks komunikasi ini bisa saja bersifat interpersonal, kelompok, organisasi, dan komunikasi masyarakat yang memiliki kedalaman komunikasi, mulai dari basa-basi, transformasi, tukar pikiran, dan iman. Bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa teologi dan komunikasi berkaitan dalam bahasa, relasi, di mana komunikasi itu alat untuk menyampaikan jenis kuasa. Fungsi komunikasi harus jelas, yaitu untuk membimbing ke hal yang lebih baik, yang di dalamnya adalah kebenaran-kebenaran yang masuk akal. Teologi adalah yang membicarakan tentang yang ilahi, mengajarkan tentang Allah dengan berbagai unsur keyakinan tentang Allah yang bertindak atau berfirman. Maka dengan teologi manusia akan memahami apa yang difirmankan oleh Allah dengan terang dan kebenaran Allah. Teologi dalam komunikasi adalah bagaimana manusia menyampaikan atau mengkomunikasikan tentang kebenaran Allah ke dalam pengertian manusia dan dunia. Komunikasi dapat juga diartikan bagaimana mewartakan atau menyampaikan pesan kebenaran Allah kepada manusia dengan tujuan Menurut Riswandi, komunikasi memiliki fungsi, yaitu fungsi komunikasi sosial yang bertujuan sebagai pengelolaan diri di dalam mewujudkan suatu tujuan yang membangun pribadi sampai kepada titik tujuan mencapai kebahagiaan. Fungsi komunikasi ekspresif yang dapat mempengaruhi orang lain yang dilakukan kelompok atau pribadi dengan maksud menyampaikan perasaan kelompok tertentu. Fungsi komunikasi ritual yang bersifat kolektif dalam acara-acara atau kegiatan yang dapat disampaikan melalui kata-kata dan pengungkapan secara simbolis. Fungsi komunikasi instrumental yang bertujuan untuk menyampaikan informasi baik melalui pengajaran dengan mendorong suatu perubahan perilaku dan tujuan untuk menghibur. Dalam komunikasi, bahasa memiliki tujuan yaitu informatif yang berarti menyampaikan informasi, ekspresif untuk menyampaikan ide atau gagasan-gagasan, direktif untuk mencapai tujuan tertentu. Sifat bahasa adalah harus netral dan berimbang dan emotif dengan Gereja di ruang publik menurut Habermas yang menyatakan bahwa struktural kepemimpinan dalam mestinya gereja bersifat deliberatif yang tidak memiliki kebenaran yang mutlak dengan mengatasnamakan Tuhan. Gereja harus mengetahui dan memandang ruang publik adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dari gereja itu sendiri. Maka dalam pemahaman Habermas, publik yang merupakan bagian jemaat itu sendiri bertanggung jawab dalam partisipasi aktif dalam gereja dan harus memahami bahwa Tuhan memiliki kedaulatan tertinggi, bukan pemimpin atau jemaat itu. Ada 6 konteks komunikasi dalam ruang publik. Pertama, komunikasi interpribadi, yaitu komunikasi dengan diri sendiri, baik disadari ataupun tidak. Ini merupakan landasan dalam komunikasi, sebab sebelum seseorang berkomunikasi terhadap orang lain, terlebih dahulu berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Kedua, komunikasi antar pribadi, komunikasi dengan orang lain secara tatap muka, disertai ada reaksi baik secara verbal dan juga nonverbal, seperti sentuhan, tatapan mata, dan lainnya. Ketiga, komunikasi kelompok. Sekumpulan orang saling mengenal dengan tujuan bersama. 4, komunikasi publik.
adalah komunikasi yang dilakukan oleh seorang pembicara dengan sejumlah besar orang yang dilakukan di tempat-tempat umum. 5. Komunikasi organisasi itu terjadi dalam suatu organisasi bersifat formal maupun informal. Komunikasi ini berlangsung dalam satu jaringan yang lebih besar dari komunikasi kelompok. 6. Komunikasi massa. Sebagai kesimpulan, teologi dan komunikasi dalam kehidupan bergereja yang harus kita kuasai dengan baik, karena komunikasi merupakan suatu sarana dan bahasa juga merupakan suatu sarana yang kita gunakan, maka perlu untuk menguasainya dengan baik, karena komunikasi dan bahasa tidak akan salah jika kita menggunakannya dengan benar. Terima kasih.